Baik, selamat sore. Selamat sore, Sebelumnya izin perkenalkan saya Putu Arya sendiri. Saya berasal dari sekolah SMA Taruna Negara. Baik, pada kesempatan ini saya izin mewawancari kakak mengenai kepemimpinan dalam usaha batik sebagai bagian dari jasa perbatisan. Izin untuk kakak bisa mengenalkan diri dan bisa beritahu saya peran kakak. Terima kasih sebelumnya dengan Kak Arya dipanggilnya ya. Oh, Kak Santi dipanggilnya. Iya. Oke, terima kasih sudah berkunjung di BT Batik Rusmi sebelumnya. Terima kasih juga udah coba belajar juga ya. Tadi kita udah belajar banyak tentang basic-basic membatik ya, basic-basic membatik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Pisainanda Pirli dari Staff Education Center ya. Di sini saya sebagai Supervisor Education Center. Tugas saya adalah memonitoring untuk jalannya kegiatan operasional BT Batik Rusmi di bagian Education Center atau belajar membatik gitu, Pak. Baik, bisa kakak ceritain nggak awal mula kakak bisa menekuni usaha batik? Oke, saya mungkin menceritakan POV dari Bapak, Ibu, dan Ibu Shelly ya, Kak ya. Jadi Bapak dan Ibu Shelly Giovanni itu memulai usaha batik ini dari awalnya itu sekitar tahun 2008 atau sekitar 2008 sampai 2009 itu mulainya dari usaha jualan kain mori, Kak. Kain mori itu biasanya disebut kain kafan biasanya kalau misalnya bahasa Indonesianya ya biasanya dijual dengan nama kain kafan. Nah, seiring berkembangnya waktu ketika hanya menjual kain saja itu kayak agak kurang gitu Kak ya. Makanya dikarenakan Bapak dan Ibu itu asli orang sini, asli orang Trusmi ya, dan dia melihat potensi batik itu luar biasa ya, dan ingin ingin melestarikan budaya batik yang ada khususnya di desa Trusmi ini. Makanya Bapak sama Ibu mulai menekuni usaha batik seperti itu Kak. Nah, untuk BT Batik Trusmi ini mulai berdiri di tahun 2011 gitu. Selanjutnya saya ingin tanya, kan kakak dalam usaha batik itu tentunya kakak memiliki karyawan dan tenaga staf. Lalu bagaimana cara kakak memimpin karyawan atau pengajinnya agar tetap kompak dan efisien? Oke, jadi untuk BT Batik Trusmi sendiri itu untuk satu perusahaan kita itu punya 3 budaya Kak, ya 3 budaya kerja. Ya, namanya ada pembelajar, ada penebar energi positif, sama ada proaktif. Nah, untuk semua karyawan itu wajib mengikuti tiga budaya kerja tersebut seperti itu. Yang satu pertama tadi pembelajar, jadi setiap karyawan itu wajib terus belajar Kak, jadi nggak stuck di situ aja, mereka harus berkembang. Hari ini kita bisa ngapain, besok kita harus bisa ngapain, dan besoknya lagi kita harus ngapain kayak gitu. Jadi kita di perusahaan ini terus berkembang Kak, jadi tidak hanya stuck belajar di situ-situ aja, tapi kita harus belajar banyak hal, belajar gimana caranya menjual barang, gimana caranya mempromosikan barang, bagaimana caranya kita berinovasi terhadap produk dan lain sebagainya. Terus yang kedua kita proaktif Kak, jadi setiap merunning atau menjalankan perusahaan kan tidak lepas dari yang namanya problem ya, isu problem dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus proaktif. Proaktif seperti apa? Ketika staff mendapatkan masalah atau problem, itu harus disampaikan ke atasan seperti itu. Problemnya apa? Kenapa untuk operasional itu stuck, tidak berjalan? Nah, baru staff itu harus proaktif menyampaikan isu-isu, menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan apa sih problem yang ada di lapangan seperti itu. Dan yang terakhir adalah penebaran energi positif. Penebaran energi positif itu supaya setiap karyawan itu selalu berpikiran positif dan selalu menebarkan energi positif ke sesama karyawan lain. Seperti itu Kak. Jadi setiap karyawan itu wajib mempunyai visi, misi, dan juga 3 budaya kerja yang sama seperti itu. Jadi biar semuanya itu berjalan secara selaras dan tidak ada permasalahan seperti itu Kak. Selanjutnya saya ingin tanya, jika kan kita memimpin, Iya betul. kan pastinya saat memimpin juga kita akan mendapatkan tantangan sendiri. Iya betul.
Contohnya adalah perbedaan pendapat dengan kita. Bagaimana cara kakak mengatasi masalah itu jika ada dari Oke, apalagi untuk di perusahaan seperti BT Batik Rusmi ya Kak, yang divisinya itu banyak banget ya. Kita ada divisi operasional, ada divisi produksi, divisi lain-lain. Pasti akan ada aja gitu perbedaan pendapat tentang banyak hal ya, tentang cara ngerunning perusahaan ini kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita itu setiap hari ada yang namanya briefing daily atau briefing harian. Nah, itu biasanya kita kumpulkan Kak, kumpulkan semua karyawan termasuk divisi-divisi yang berhubungan sama operasional. Seperti itu. Nah, di situ kita bisa tukar pikiran, di situ kita bisa tukar pendapat. Dari divisi ini ada masukan seperti ini, ada kurang klop seperti ini untuk divisi yang satunya. Nah, itu kita bisa satukan dan kita bisa terapkan yang namanya musyawarah dan mufakat di situ. Ya, jadi kita bisa saling tukar pikiran dan mencari solusinya bersama. Kalau misalnya untuk eskalasinya lebih besar lagi, misalnya untuk beberapa problem yang kiranya tidak bisa diatasi hanya di bawah gitu ya. Nah, kita bisa eskalasi ke atasan dan kita bisa membuat forum meeting seperti itu. Jadi untuk perbedaan pendapat itu sangat wajar dan sangat mudah terjadi, tapi kita juga bisa dengan mudah untuk mencari solusinya bersama. Lalu apa tantangan terbesar yang pernah dialami di era modern ini? Oke, terutama karena persaingan di industri ya Kak ya. Jadi setiap perusahaan itu mereka berlomba-lomba untuk terus berkembang ya. Jadi kayak misalnya perusahaan batik gitu ya, perusahaan batik itu tidak hanya sekedar menjual batik, tapi mereka bisa menjual brand atau menjual produk juga. Produknya itu produk yang memiliki brand itu sendiri ya. Jadi tidak hanya sekedar kayak kita ngejual daster aja atau celana aja atau kain saja, tapi di situ kita punya identitas Kak ya. Jadi sangat-sangat punya tantangan terbesarnya itu ketika persaingan setiap perusahaan atau setiap tokonya itu udah mulai mulai saling berkembang gitu. Nah, terutama di digital atau kita kan sekarang orang-orang lebih banyak beli online ya, beli e-commerce ya, dari e-commerce dari beberapa banyak platform seperti itu. Nah, itu kita juga tidak hanya stuck menjual hanya di offline saja Kak, karena kita juga pengen ngebawa produk kita tuh ke customer gitu kan, tidak hanya customer yang datang ke sini, tapi kita juga membawa produk kita ke customer. Jadi untuk customer kita juga bisa mengakses produk kita di beberapa platform digital seperti itu. Terus kita juga ikut seperti kayak pameran dan lain-lain, ikut kerjasama, ikut pementasan dan lain-lain. Jadi cara kita untuk menangani tantangan persaingan bisnis itu kita dengan cara-cara yang sehat dan cara-cara yang sportif gitu Kak, cara-cara yang supaya customer tuh tidak bosan nih dengan produk kita, tapi customer tuh akan selalu menunggu, PT Batik Rusmi ngeluncurin apa lagi ya, ngebuka item brand new apa lagi ya, seperti itu. Jadi kita lebih banyak berinovasi kepada produk dan juga inovasi-inovasi di setiap lini bisnisnya seperti itu. Lalu cara kakak menarik generasi muda untuk bisa gunakan batik dan mengenal batik. Lalu, apakah kakak ada pesan untuk bagi kita para pelajar? Oke Kak, jadi cara kita buat menarik generasi Gen Z ya, sekarang ya Gen Z atau gen yang terbaru lah gitu istilahnya gitu ya. Kita juga udah meluncurkan beberapa produk yang itu tuh bisa dipakai untuk daily wear atau sehari-hari, bisa dipakai sehari-hari. Kayak misalnya contohnya kita ada kaos kiris gitu yang jadi itu Gen Z banget sih, karena produk tersebut itu tidak hanya seperti kayak baju batik formal pada umumnya, tapi itu berbentuknya kaos dan kaos yang mengandung unsur batik. Jadi di situ walaupun kita pakai batik, tapi kita masih tetap seperti kita pakai seperti baju pada umumnya gitu, seperti daily wear pada umumnya. Kita juga ada sasaran untuk anak-anak, kayak misalnya dress-dress lucu gitu kan, ada juga kaos-kaos anak yang lucu-lucu, juga ada kemeja-kemeja anak gitu. Jadi kita tidak hanya menyasar kepada segmentasi dewasa saja, tapi kita juga
segmennya bisa ke dari yang paling kecil nih, yang dari umur kisaran 5 tahun sampai umur remaja dewasa. Jadi kita tidak hanya berpatok sama kayak batik tuh tua jadul gitu, enggak, tapi kita selalu berinovasi sama produk supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti itu sih Kak. Dan untuk pesannya untuk para pelajar, jangan malu pakai batik karena batik itu keren banget, dan batik adalah benar-benar identitas kita sebagai orang Indonesia, dan itu udah diakui sama UNESCO juga. Jadi kalau mau belajar batik tinggal sini aja ke PT Batik Terus di Cirebon, seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Siap. Semoga usaha batiknya selalu sukses. Terima kasih. Saya tutup dengan selamat sore. Selamat sore Kakak, terima kasih sudah berkunjung.